Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring matematika kelas 7 bersama saya Dia Ayu Warokendari. Dalam video ini masih melanjutkan video yang sebelumnya, masih di bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Yang akan kita bahas yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat serta operasi hitung bilangan pecahan. Sebelum kita mulai, silahkan dipersiapkan alat tulisnya masing-masing ya. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat memahami bagaimana cara mengalihkan dan membagikan bilangan bulat, mengubah bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain, menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat, serta mengalihkan dan membagikan bilangan pecahan. Kita mulai dari perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Perhatikan aturan main berikut ini. Jadi kita menggunakan segitiga ajaib di mana ada keterangan tanda positif, tanda negatif, dan tanda negatif. Ini akan kita gunakan untuk operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Aturannya yaitu tanda positif dan tanda negatif di samping mewakili tanda suatu bilangan bulat. Bagaimana cara penerapannya? Kita cek ke contoh berikut. Di contoh yaitu ada 5 dikali negatif 3, dimana angka 5 ini jelas adalah bilangan positif, maka kita tutup tanda positif. Selanjutnya bilangan negatif 3, jelas ada tanda negatif, ini adalah bilangan negatif, jadi kita tutup bilangan atau tanda negatifnya. Di sini tersisa tanda negatif yang tidak tertutup, tanda silang atau tanda stop seperti ini ya. Ini artinya jawaban akan berupa bilangan negatif. Tinggal setelah itu kalian kalikan angkanya saja, 5 dikalikan 3 yaitu 15. Jadi dapat disimpulkan hasil hitung perkalian 5 dikali negatif 3 adalah negatif 15. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Negatif 2 kali 9. Negatif 2 adalah bilangan negatif, jadi kita tutup tanda negatifnya. Dan 9 jelas bilangan positif, kita tutup bilangan atau tanda positifnya. Jadi artinya jawaban akan berupa bilangan negatif karena tanda negatif di sini tidak tertutup. Tinggal dikalikan angkanya, 2 kalikan 9 yaitu 18. Jadi kesimpulannya negatif 2 dikalikan 9 sama dengan negatif 18. Lanjut ke contoh berikutnya. Negatif 4 kali negatif 6. Negatif 4 jelas bilangan negatif, kita tutup tanda negatifnya 1. Negatif 6 bilangan negatif juga, kita tutup tanda negatif lagi. Tersisa tanda positif yang artinya jawaban akan berupa bilangan positif ya. Tinggal dikalikan angkanya, 4 kalikan 6 yaitu 24. Disimpulkan negatif 4 kalikan negatif 6 sama dengan 24. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya terkait dengan pembagian. Prinsipnya sama atau aturan mainnya sama ya. Bilangan 8 bilangan positif, kita tutup tanda positifnya 1. Negatif 2 bilangan negatif, maka kita tutup tanda negatifnya. Tersisa 1 tanda negatif, artinya jawaban akan berupa bilangan negatif. Tinggal dikalikan, tinggal dibagi 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi disimpulkan 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Negatif 18 dibagi negatif 3. Negatif 18 bilangan negatif, kita tutup tanda negatifnya. Negatif 3 juga bilangan negatif, kita tutup tanda negatifnya. Tersisa tanda positif yang artinya jawaban akan berupa bilangan positif. Tinggal dibagi, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Jadi disimpulkan negatif 18 dibagi negatif 3 sama dengan 6.
Dari beberapa contoh tadi, maka dapat disimpulkan bahwa perkalian dan pembagian dua bilangan bulat akan menghasilkan tanda sebagai berikut. Jika bilangan yang pertama positif dan bilangan kedua juga positif, maka hasil kali atau hasil baginya juga pasti akan positif. Jika bilangan pertama positif dan bilangan kedua negatif, maka hasil kalinya atau hasil baginya negatif. Bilangan pertama negatif dan bilangan kedua positif, hasil kali atau baginya juga negatif. Jadi ketika salah satunya negatif, pasti hasil kali dan hasil baginya juga negatif. Namun jika salah keduanya itu negatif, ya, ketika keduanya negatif, hasilnya positif. Atau cara gampangnya kalau tandanya atau bilangannya itu sama, negatif negatif, positif positif, hasilnya positif. Tapi jika salah satunya negatif, hasilnya akan negatif, ya. Baik, kita lanjutkan ke bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang definisinya atau pengertiannya, jenis bilangan pecahan, cara mengubah bentuk pecahan, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kita mulai dari definisinya atau pengertiannya. Apa itu bilangan pecahan? Bilangan pecahan adalah sebagian dari sesuatu yang utuh. Sebagai contoh, ini ada beberapa lingkaran. Lingkaran yang pertama, ada satu lingkaran utuh diarsir sebagian, ya, dibagi dua yang diarsir satu. Kemudian lingkaran yang berikutnya, satu lingkaran utuh dibagi 3 bagian, satu arsiran, nilainya 1/3. Kemudian ada satu bagian lagi dibagi 4 bagian, satu diarsir, bentuk pecahannya 1/4. Dan lingkaran satu utuh lagi dibagi 4, namun yang diarsir ada 3, jadi nih bentuk pecahnya 3/4. Dalam ilustrasi gambar di samping, yang dimaksud dengan sebagian adalah bagian yang ditandai dengan arsiran. Jadi yang di arsiran inilah yang dinamakan sebagian, di mana yang bagian sebagian itu dinamakan sebagai pembilang yang dituliskan di atas. Seperti contoh di sini, satu lingkaran dibagi menjadi 2, arsirannya 1. Jadi arsirannya 1, maka yang atas atau pembilangnya ditulis 1. Begitu juga yang contoh kedua, 1, 1. Yang ini diarsir 3, jadi yang atas ditulisnya 3. Ini sebagai pembilang. Jadi angka yang di atas itu adalah sebagai pembilangnya. Bagian yang utuh adalah bagian satuan yang dinamakan penyebut. Jadi yang bawah itu adalah nilai utuhnya. Nilai utuhnya, karena nilai utuhnya itu terbagi menjadi 2, jadi tulislah 2. Yang ini terbagi menjadi 3, 4, 4. Ya, jadi yang atas pembilang, yang bawah disebut penyebut. Itu pengertian atau definisi dari pecahan. Nah, berikut adalah objek nyata pecahan. Jadi ini beberapa contoh nyata yang menggunakan ilmu pecahan, seperti potongan kue tart, separuh buah apel, dan beberapa potongan pizza. Baik, kita lanjutkan tentang jenis bilangan pecahan. Ada beberapa jenis atau macam bilangan pecahan. Yang pertama disebut dengan pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya bilangan bulat. Contohnya 1/2, 2/3, 6/4. Jadi kan 1 itu bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, ya. Dibentuk pecahan yang dipisahkan dengan tanda per seperti ini. Ini dinamakan pecahan biasa. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu terdiri dari bagian bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Jadi ada bilangan bulat dan ada bilangan pecahan biasa. Contohnya 2 1/2. Bilangan bulatnya 2, bilangan pecahannya 1/2. Atau 3 2/3 atau 1 6/4. Yang berikutnya yaitu pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 atau seterusnya dan ditulis dengan tanda koma. Jadi ciri-ciri utama dari pecahan desimal yaitu ada tanda komanya. Contohnya 0,2. 0,2. Satu angka di belakang 2, artinya ini per 10. Jadi nilai lainnya adalah 2/10. 0,24. 2 angka di belakang koma, artinya ini per 100. Penulisannya 24/100. Dan contoh yang berikutnya 0,367. 3 angka di belakang koma, artinya ini per 1000.
Jadi penulisannya 367 per 1000. Dan yang keempat, pecahan persen atau per 100. Jadi persen itu adalah per 100. Pecahan yang penyebutnya 100 dan dilambangkan dengan tanda persen seperti ini. Contohnya 4%, artinya 4 per 100. Atau kalau diubah ke bentuk desimal menjadi 0,04. Karena per 100 jadi dua angka di belakang koma. Contoh lainnya 25%, artinya 25 per 100. Kalau diubah ke bentuk desimal menjadi 0,25. Ada lagi sebenarnya pecahan per mil, yaitu per 1000, tapi tidak akan kita bahas di kelas ini ya, hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, yang berikutnya mengubah bentuk pecahan. Jadi beberapa bentuk pecahan tadi yang sudah disebutkan itu bisa diubah ke bentuk pecahan yang lainnya. Nah, sebagai contoh, pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, ke pecahan desimal. Lihat di sini tanda anak panahnya kanan kiri, yang artinya ini bisa diubah secara bolak-balik. Maksudnya bagaimana? Pecahan biasa bisa diubah ke pecahan campuran, begitu juga sebaliknya, pecahan campuran bisa diubah ke pecahan biasa. Seperti juga pecahan campuran bisa diubah ke pecahan desimal, atau pecahan desimal bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi bisa bolak-balik. Saya memberikan beberapa contoh di sini. Contoh yang pertama, 9 per 2, di mana 9 per 2 itu adalah bentuk pecahan biasa. Kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Masih ingat ya, pecahan campuran itu adalah terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Bagaimana bisa ketemu 9 per 2 itu 41 per 2? Caranya adalah untuk mengubah pecahan biasa, syaratnya pertama, angka pembilangnya atau angka yang di atas itu harus lebih besar dari bilangan penyebutnya. Jadi angka yang atas itu harus lebih besar dari bilangan yang bawah. Kalau atasnya lebih kecil tidak bisa diubah ke pecahan campuran. 9 per 2. Cara menentukannya adalah kamu bagi 9 dibagi 2. Di mana 9 dibagi 2 itu diperoleh 4. Sisanya 1 per 2. Jadi penyebutnya tetap sama. 4 ini adalah hasil baginya, kemudian 1 ini adalah sisa dari pembagiannya. Contoh yang lain masih dengan angka 9 per 2. Ya, kita ubah ke pecahan desimal ya. Ingat, pecahan desimal itu bisa per 10, bisa per 100, bisa per 1000 atau seterusnya. Karena ini penyebutnya 2, berarti yang paling dekat diubah ke bentuk penyebut 10. Biar jadi 10, jadi 2 itu dikalikan 5. Kalau di bawah dikalikan 5, yang atas juga harus adil, dikalikan 5 juga. 9 kalikan 5, hasilnya 45, 2 kali 5, 10. Per 10, jadi bentuk desimalnya adalah 4,5. Karena per 10 untuk menjadi pecahan desimal harus ada satu angka di belakang koma, 4,5. Itu contoh mengubah bentuk pecahan. Ya, untuk bentuk pecahan yang lainnya bisa kalian coba di latihan mandiri ya. Saya lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. A plus B ditambah C plus D. A per B dikurangi C per D. Syaratnya adalah untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, nilai penyebutnya harus sama. Jadi penyebut atau angka yang di bawah ini harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Harus disamakan dengan cara mencari KPK-nya. Untuk lebih jelasnya kita cek melalui contoh berikut. Contoh yang pertama, 3 per 4 ditambah 6 per 4. Ingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Lihat di sini, penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kalian tinggal melanjutkan menghitung pembilangnya atau angka yang atasnya. Tinggal dijumlahkan, 3 ditambah 6 sama dengan 9 per 4. Jadi penyebutnya tetap 4, bukan menjadi 8 ya. Contoh yang kedua, 3 per 4 ditambah 2 per 3. Kalian lihat, penyebutnya beda. Nah, kamu harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya menyamakannya melalui bisa mencari KPK-nya, atau cara mudahnya adalah tinggal kalikan dengan angka lawannya. Jadi 3 per 4 ya, 3 per 4
karena penyebutnya 4 dan 3, berarti 4 ini kalikan dengan 3, karena lawannya 3. 4 kalikan 3. Kalau bawah kalikan 3, angka yang atas juga harus dikalikan 3. Jadi 3 kalikan 3. Untuk angka yang 2/3, penyebutnya 3, kalikan dengan angka penyebut lawannya 4. Jadi kan 3 kalikan 4, bawah kalikan 4, atas juga kalikan 4. Diperoleh hasilnya 3 kali 3 9, 2 kali 4 8, dimana penyebutnya 4 kali 3, 3 kali 4, hasilnya 12. Penyebutnya sudah sama, tinggal kalian jumlahkan pembilangnya atau angka yang atasnya. 9 ditambah 8, 17 per 12. Kalian lihat 17 per 12. Angka pembilangnya lebih besar dari angka penyebutnya, artinya ini masih bisa diubah menjadi pecahan campuran. 17 dibagi 2 diperoleh 1, sisanya 5, penyebutnya 12, jadi 1 5 per 12. Contoh yang ketiga, 5 per 3 dikurangi 1 per 2. Penyebutnya berbeda, tinggal disamakan terlebih dahulu dengan cara kalikan dengan penyebut lawannya. 5 kalikan 2. Dari mana 5 kalikan 2? Karena 3 dikalikan lawannya, penyebutnya 2. Dikurangi 1 per 2 dikalikan masing-masing 3, karena penyebut lawannya 3 tadi ya. Diperoleh 5 kali 2 10, 1 kali 3 3, penyebutnya 6. Sudah sama, tinggal dikurangi pembilangnya. 10 kurangi 3 7, 7 per 6. Angka pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, jadi bisa diubah ke pecahan campuran. 7 bagi 6 diperoleh 1, sisa 1, penyebutnya tetap 6, jadi 1 1 per 6. Baik, kita lanjut ke perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Untuk perkalian bilangan pecahan, prinsipnya adalah jika diketahui A per B dikalikan C per D, maka hasilnya adalah A kalikan C per B kalikan D. Atau cara mengalihkan bilangan pecahan yaitu pembilang dikalikan pembilang, atau angka atas dikalikan dengan angka atas, penyebut dikalikan penyebut, atau angka yang bawah dikalikan dengan angka yang bawah. Sedangkan untuk prinsip pembagian bilangan pecahan, ketika ada A per B dibagi C per D, akan sama dengan A per B kalikan D per C. Maksudnya bagaimana? Ketika ada pembagian pecahan seperti ini, pecahan kedua posisi pembilang dan penyebutnya ditukar. Jadi ketika ada pembagian seperti ini, angka pecahan pertamanya tetap, kemudian angka atau pecahan keduanya posisinya ditukar. Yang tadinya di bawah jadi di atas, yang tadinya di atas jadi di bawah. Ketika sudah ditukar, tanda baginya, tanda bagi tadi harus kalian ubah menjadi tanda kali. Itu prinsip untuk perkalian dan pembagian. Kita ke contoh. Contoh yang pertama, 6 per 7 kalikan 3 per 4. Kalian ingat ya bahwa prinsip dari perkalian, angka atas dikalikan dengan angka atas, angka bawah dikalikan dengan angka bawah. Jadi cukup tinggal 6 kalikan 3 per 7 kalikan 4. Diperoleh 18 per 28. Lihat di sini angka 18 di atas dan angka yang bawah 28. Artinya angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebutnya. Jadi ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Namun pecahan ini bisa kalian ubah ke pecahan desimal. Silahkan kalian coba ya, berapa bentuk pecahan desimalnya. Namun walaupun ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran, bisa diubah ke pecahan biasa yang lainnya atau yang angka yang lebih sederhana lagi. 9 per 14 diperoleh dari mana? Karena masing-masing bisa dibagi 2. 18 dibagi 2 9, 18 dibagi 2 diperoleh 14. Jadi hasil bentuk sederhananya 9 per 14. Contoh yang kedua, 2 1 per 3 dikalikan 1 per 4. Kalian lihat, 2 1 per 3 ini adalah bilangan campuran dikalikan dengan bilangan biasa. Ketika kalian bertemu dengan bilangan campuran seperti ini, kalian ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kalikan penyebutnya 3 dengan angka bilangan bulatnya. Jadi 3 kalikan 2, hasilnya 6.
ditambah dengan angka pembilangnya, ditambah 1, diperoleh 7. Saya ulangin lagi ya, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, caranya adalah angka yang bawah, penyebutnya, kalikan dengan bilangan samping atau bilangan bulatnya, hasilnya ditambahkan dengan bilangan pembilangnya, 7. Penyebutnya tetap sama, 3. Dikalikan 1/4. Tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah. 7 kalikan 1 hasilnya 7, 3 kali 4 hasilnya 12. Kalian coba ubah ke bentuk bilangan desimal ya. Contoh ketiga tentang pembagian. 3 dibagi 1/2 dibagi 1/6. Kalian ubah dulu bilangan pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara 2 dikalikan 3 hasilnya 6 ditambah 1, 7. Penyebutnya tetap sama, 7/2 dibagi 1/6. Nah, untuk pembagian tadi prinsipnya bilangan yang kedua atau pecahan yang kedua ditukar posisinya. Jadi 6/1 tanda bagi diubah menjadi tanda kali. Setelah berubah jadi tanda kali tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 7 kali 6 42 dibagi 2 diperolehlah 21. Contoh yang keempat. 2,5 dibagi 1/4. 2,5 di sini adalah bilangan desimal. Satu angka di belakang koma berarti per 10. Jadi bisa ditulis menjadi 25/10 dibagi 1/4. Karena pembagian, angka bilangan pecahan kedua kalian tukar posisinya menjadi 4/1, tanda bagi berubah menjadi tanda kali. Nah, dilihat di sini. Ketika ada bilangan atau angka yang bisa kalian sederhanakan, kalian bisa sederhanakan untuk memangkas atau memotong cara penghitungannya. Seperti 10 dan 4 ini kan bisa dibagi, masing-masing dibagi 2, maka diperoleh 4 bagi 2 diperoleh 2, 10 dibagi 2 diperoleh 5. Tinggal dikalikan 25 kalikan 2 per 5 kalikan 1. Hasilnya 100 dibagi 5 sama dengan 20. Demikianlah penjelasan untuk bilangan bulat dan bilangan pecahan. Silahkan kalian catat di buku tulis kalian masing-masing. Jika kalian masih kurang memahaminya, boleh ditanyakan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.